Halo kawan pajak, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Senang sekali kita bertemu lagi di episode yang kedua di podcast ini bersama kita, penyuluh dan perwakilan dari KPP Pratama Bekasi Utara. Pada kesempatan kali ini, podcast pada hari ini akan ditemani dengan saya langsung, yaitu Akbar Sutrisno. Saya sebagai fungsional penyuluh KPP Pratama Bekasi Utara. Saya biasa dipanggil Akbar, dan kali ini saya akan memberikan sharing informasi perpajakan kepada wajib pajak. Nah, tentunya pada podcast kali ini saya tidak sendiri dong. Saya ditemani oleh teman saya yang merupakan salah satu fungsional penyuluh juga. Nah, ini merupakan senior saya ya. Nah, perkenalkan saja, namanya Mbak Cemi Striana Arumawati. Nah, Mbak Cemi, apa kabar hari ini Mbak Cemi? Alhamdulillah sangat baik ya Akbar ya. Apalagi kita pada kali ini akan berbincang-bincang dengan kawan pajak. Tetap sehat dan tetap semangat ya kawan pajak. Ya, nah kira-kira topik pada pagi hari ini apa ya Mbak Cem yang menarik yang akan kita bahas pada podcast kali ini? Pastinya kita akan membahas topik yang lagi seru dan lagi hits ya. Kalau saya kasih clue-nya ini baru dikeluarkan aturan pelaksanaannya di Juli kemarin. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Apa ya? Pasti kawan pajak pasti juga udah mendengar berita banyak ya. Jadi clue pada pagi hari ini yaitu NIK digunakan sebagai NPWP. Betul nggak Pak Cemi? Betul banget. Nah, NIK sebagai NPWP ini sudah ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, selanjutnya telah ada juga aturan pelaksanaannya di bulan Juli kemarin. Itu di PMK nomor 112. Akhirnya sekarang semakin dekat ya waktunya untuk NIK bisa menjadi NPWP. Oh, jadi besok kedepannya itu NIK itu akan digunakan sebagai basis untuk data NPWP juga kawan pajak. Nah, pada Undang-Undang HPP ini juga diatur bahwa NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia akan menggunakan NIK untuk kedepannya. Nah, tentunya dengan NIK sebagai NPWP ini diharapkan bisa yang pertama memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Dan yang ketiga, mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Jadi intinya itu sepertinya lebih gampang ya. Jadi untuk basis datanya lebih akurat dengan adanya NIK dan NPWP ini dijadikan satu. Betul nggak Pak Cemi? Nah, betul banget Akbar, karena pemerintah itu pastinya ingin selalu memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Indonesia ya, dan juga wajib pajak tentunya. Lalu gimana Kak Cem untuk format NPWP sendiri nantinya? Akan seperti apa sih? Bisa dijelaskan mungkin ya Kak Cem ya? Kalau format NPWP ini nanti akan ada 3. Yang pertama itu untuk NPWP orang pribadi. Nanti akan menggunakan NIK 16 digit. Lalu yang kedua itu untuk NPWP badan, instansi pemerintah, dan juga orang pribadi bukan penduduk. Itu dengan menggunakan 16 digit angka. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu untuk NPWP cabang. Nanti dia akan menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha yang bisa disebut juga dengan NITPU. Nah, jadi udah tersistem secara sendiri-sendiri ya kawan pajak ya.
ada 3 jenis NPWP-nya ya, untuk orang pribadi, badan, dan cabang. Nah, ini nanti akan standarisasinya akan sendiri-sendiri. Nah, kita lanjut deh. Lalu format NPWP baru ini mulai berlaku kapan sih, Kak? Format NPWP baru ini sebenarnya sudah berlaku sejak di 14 Juni 2022. Ini sudah bisa mulai menggunakan NIK sebagai NPWP. Nah, lalu sampai dengan 31 Desember 2023 ini, NIK sebagai NPWP dengan format 16 digit ini hanya terbatas pada layanan administrasi perpajakan tertentu. Namun, nanti per 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP ini sudah menggunakan NPWP dengan format baru. Oh, gitu ya Kak Cem. Jadi sebenarnya format baru ini udah berlaku di 14 Juli loh kawan pajak. Jadi ayo untuk kawan pajak jangan sampai lupa untuk mengupdate data dirinya ya, sampai dengan 31 Desember 2023. Betul ya Kak Cem ya? Betul sekali. Nah, kita kan tadi udah bahas nih tentang berlakunya kapan ya Kak Cem ya. Nah, untuk wajib pajak sendiri nanti kan ada 2 bagiannya ya, untuk wajib pajak yang lama dan juga wajib pajak yang baru. Tentu akan berbeda dong perlakuannya ya. Nah, ini mungkin dijelaskan ya sedikit ya. Kalau untuk wajib pajak yang lama, dia bisa melakukan pemadaan ya dengan data-data pendudukannya ya Kak Cem ya. Terus yang kedua bisa juga melakukan klarifikasi kepada wajib pajak untuk data yang belum valid. Jadi data yang belum valid dan tidak melakukan perubahan data sehingga menjadi data valid. Nah, NPWP format 15 digit ini hanya dapat digunakan sampai nanti 31 Desember 2023. Makanya jangan sampai ketinggalan ya kawan pajak ya. Tinggal buka di DJP online, lakukan update diri masing-masing sebelum 31 Desember 2023. Nah, ini yang kedua untuk wajib pajak yang lama, yaitu untuk wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi yang bukan penduduk. Nah, di sini cukup menambahkan angka apa, Kak? Menambahkan angka 0 ya? Tinggal menambahkan angka 0 aja di depan NPWP lamanya. Jadi kalau NPWP lama itu 15 digit, nanti akan ditambah angka 0 di depan sehingga menjadi 16 digit. Oh, jadi cukup menambahkan angka 0 di depan NPWP lama untuk login ya, login di DJP online ya. Nah, ada yang ketiga yaitu untuk wajib pajak yang lama dan cabang. Nah, ini pasti nanti ini yang baru ya ini ya Kak ya. Nanti diberikan nomor identitas tersendiri yang namanya NITKU. NITKU itu apa sih? NITKU itu nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, ini nanti diberikannya secara jabatan. Nah, kita bahas lagi. Jadi batas waktu pihak lain menggunakan NPWP dengan format 15 digit nanti sebenarnya dapat diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Kementerian Keuangan. Tapi untuk kawan pajak, segera lakukan update sebelum 31 Desember 2023. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Kak untuk wajib pajak yang baru untuk orang pribadi Kak. Nah, untuk wajib pajak baru ini yang berlaku sampai 31 Desember 2023 ini, NIK diaktifasi sebagai NPWP. Jadi wajib pajak tetap begitu daftar diberikan NPWP 15 digit dulu dan langsung aktifasi NIK sebagai NPWP. Nah, kalau untuk wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk, NPWP diberikan dengan format 16 digit. Lalu untuk NPWP cabang dan juga orang pribadi penduduk ini tetap dapat menggunakan NPWP dengan format 15 digit ya. Nanti dengan menghapus digit pertama yang berupa angka 0 tadi.
Lalu untuk cabang seperti apa nih Akbar? Nah, untuk cabang itu nanti akan diberikan tersendiri ya, NITKU tadi ya. Itu nanti akan dilakukan secara jabatan oleh Fiskes atau pegawai pajak di kantor pelayanan pajak. Jadi NITKU ini nanti akan berlaku ya atau digunakan itu pada tanggal 1 Januari 2024. Jadi untuk NPWP cabang mohon bersabar dulu, nanti akan digunakan NITKU secara jabatan per 1 Januari 2024. Oke. Jadi garis besarnya tadi ada 2 perlakuan ya Akbar ya. Yang pertama itu untuk NPWP baru, wajib pajak baru, dan yang kedua itu untuk wajib pajak lama ya. Iya, betul sekali Kak Chen. Jadi ada 2 perlakuan tadi ya. Nah, lalu untuk pemutakhiran NIK sebagai NPWP sendiri, proses mudahnya itu seperti apa Kak? Apakah pakai sistem atau harus datang ke kantor pajak atau harus lewat permohonan lewat pos atau gimana Kak? Bisa coba dijelaskan Kak? Kalau untuk pemutakhiran data NIK menjadi NPWP ini sangat mudah dan kawan pajak ini bisa melakukan sendiri. Jadi kawan pajak itu tinggal mengakses DJP online, login, lalu kawan pajak pilih profil. Nah, di situ cek isian NIK. Nanti kalau belum terisi, kawan pajak bisa isi, lalu isi isian lainnya dan klik validasi. Nah, setelah itu NIK sudah tervalidasi menjadi NPWP. Sangat mudah sekali ya kawan pajak, dan kawan pajak bisa langsung melakukan di handphone masing-masing. Prosesnya pun tidak lama ya, mungkin 15 menit sudah atau 5 menit sudah selesai. Nah, jadi ini sangat mudah ya sebenarnya ya. Tinggal kita buka lewat HP kita, login DJP online ya Kak ya. Tinggal kita validasi, masukkan NIK kita ya. Nah, nanti kalau NIK kita itu udah sesuai dengan data yang ada di Dukcapil, itu langsung tervalidasi dengan sendirinya. Gitu ya Kak ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya proses gimana validasi NIK menjadi NPWP ini. Nah, lalu apabila pada saat kita melakukan validasi NIK menjadi NPWP terdapat notifikasi misal tidak valid atau mungkin ada kekurangan data, nah, itu terlebih dahulu kawan pajak itu harus berkoordinasi dengan Dukcapil. Nanti kawan pajak itu bisa melakukan update data dulu di Dukcapil, yaitu bisa melakukan cetak ulang dokumen Dukcapil ya. Nanti setelah itu kawan pajak baru bisa lakukan validasi. Nah, untuk hal yang nggak kalah penting juga, untuk NPWP dengan format lama masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Dan untuk 1 Januari 2024, wajib pajak yang sudah memulai menggunakan NIK sebagai NPWP dengan format 16 digit. Jadi ini mulai berlaku semuanya itu berarti baru Januari 2024 ya Kak ya? Benar, di 1 Januari 2024. Nah, makanya masih ada waktu ya ini. Jadi jangan lewatkan ya sebelum batas akhirnya, jangan sampai mepet. Lakukan update data dulu tersendiri ya kawan pajak ya. Nah, mungkin ada yang disampaikan lagi Kak terkait podcast pada pagi hari ini terkait dengan NIK yang berbasis NPWP ini Kak? Sebenarnya untuk validasinya prosesnya cukup mudah ya kawan pajak. Cuma nantinya kalau misalkan ternyata kawan pajak masih mengalami kesulitan untuk proses validasi NIK menjadi NPWP ini, tentunya kawan pajak juga bisa menghubungi KPP Pratama Bekasi Utara di saluran-saluran komunikasi online yang dimiliki oleh KPP Bekasi Utara. Dan juga kawan pajak selalu follow di Instagramnya Pajak Bekasi Utara ataupun Twitter, juga Facebook untuk selalu update informasi-informasi lainnya tentang pajak. Wah, cukup jelas sekali ya kawan pajak ya. Jadi jika ada kendala bisa langsung datang ke sini atau lewat saluran online ya Kak ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya podcast kita pada pagi hari ini ya kawan pajak.
Kita bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya terkait dengan aturan-aturan yang baru atau terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan atau konsultasi perpajakan yang lainnya. Nah, kawan pajak, jangan lupa untuk tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa tetap menjalankan 3M. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.